Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau malam hari ini kita boleh setia beribadah kepada Tuhan, boleh setia melayani Tuhan, sebab Dia yang kita layani adalah Allah yang setia. Pujian tadi menyatakan bagaimana Allah setia di sepanjang jalan kehidupan kita. Dan saat ini saya juga akan berkhotbah tentang Allah kita yang setia. Bapak Ibu percayalah kita setia? Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar bagaimana Allah kita itu begitu setia kepada umat ketebusannya. Saya membaca untuk kita sekalian, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17 ini menceritakan pelayanan Rasul Paulus di Korintus. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan.
Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu, tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi melalui ayat-ayat ini kita akan belajar bahwa Allah kita itu setia. Bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersyukur sebab Tuhan Yesus itu setia. Mari kita memuji memuliakan Dia. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kesetiaan itu dapat saya katakan sebagai komoditas yang langka ya. Sulit di zaman akhir ini untuk menemukan orang yang benar-benar setia. Kalau mau jujur tentunya kita semua punya pengalaman yang sama, pernah dikecewakan. Pernah dilukai karena kita mempercayai seseorang. Ternyata orang-orang yang kita percayai tidak setia kepada kita. Bahkan banyak orang yang cenderung meninggalkan kita dan tidak menepati janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu, salah satu janji yang paling menguatkan dalam Alkitab bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini adalah bahwa Allah Tuhan kita itu setia. Manusia boleh tidak setia kepada kita. Orang boleh meninggalkan kita, bahkan mereka boleh menjauhi kita, coba menjatuhkan kita. Tetapi mari kita bersyukur sebab Allah itu tetap setia kepada kita. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ayat ini sungguh sangat luar biasa menghibur kita di tengah-tengah pencobaan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu, ini bicara soal masalah apapun juga yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, perhatikan itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami menjadi pencobaan yang biasa. Sebab Allah itu setia. Dan karena Allah itu setia, Allah itu tidak akan membiarkan kamu atau kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, betapa bersyukurnya kita dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya mempunyai banyak kesaksian untuk saya sampaikan mengenai pergumulan hidup. Tetapi saya mau mengatakan kalau saya boleh bertahan sampai sekarang itu karena Tuhan setia. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pergumulan dalam hidup ini. Dan jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Allah itu setia sehingga pergumulan kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Apapun itu yang kita hadapi sekarang, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dan bahwa selalu ada jalan keluar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini janji yang sangat menguatkan kehidupan kita. Sekali lagi, manusia mungkin mengecewakan kita. Dunia mungkin mengecewakan kita, tetapi Tuhan selalu setia. Dan biarlah kebenaran ini menguatkan hidup kita bersama. Bapak Ibu, namun demikian saya mau mengingatkan, ya ada saatnya seolah-olah Tuhan itu mengecewakan kita. Ada kalanya kita seperti itu ya. Saya tadi siang setelah kebaktian di Sion Mangli ada seorang bapak mengatakan kepada saya, Pak Doni, saya kok merasa ditinggalkan sama Tuhan. Saya dikecewakan. Ada dua hal yang belum saya terima dalam hidup ini. Setelah cerita-cerita panjang lebar, Bapak Ibu, kalau kita merasa kecewa sama Tuhan, itu masalahnya selalu ada pada kita. Masalahnya tidak ada pada Tuhan. Amin. Sebab Allah itu tidak pernah salah dalam mengasihi kita. Allah itu tidak pernah gagal dalam mengasihi kita. Makanya seringkali kalau kita berpikir Tuhan mengecewakan kita, saya mau mengatakan masalahnya selalu ada pada kita. Tidak pernah Tuhan itu salah. Dan mari kita belajar menghadapi
perasaan kecewa ya atau berpikir Tuhan mengecewakan kita. Sebab kalau kita mau jujur, kita mau berkaca pada firman Tuhan, sesungguhnya kitalah yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ya dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan Allah kita itu setia. Namun demikian saya juga mau menegaskan bahwa kesetiaan Allah tidak berarti bahwa Dia membebaskan kita dari berbagai macam pergumulan. Tidak sama sekali. Kesetiaan Allah tidak berarti bahwa Allah akan membebaskan kita dari masa-masa sulit. Tidak sama sekali. Tetapi kesetiaan Allah membuat Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita saat kita menghadapi masa-masa sulit. Amin. Saat kita menghadapi pencobaan, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, menuntun kita, menyertai kita, memberkati kita, sehingga kita bisa melalui masa-masa sulit, bisa melalui berbagai macam pencobaan dan berhasil keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Mari malam hari ini saya akan fokus pada bagaimana setianya Allah itu kepada kita. Dan karena Allah itu setia, maka kita harus melayani Dia dengan setia. Amin. Karena Allah itu setia, mari kita sungguh-sungguh mengikuti Dia dengan setia. Mari, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan bahwa ternyata Bapak Ibu ya, semua hamba-hamba Tuhan, semua kita orang percaya, itu pasti akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Jangan kaget kalau Alkitab mengajarkan bahwa sebagai orang percaya kita ini bisa mengharapkan kesukaran demi kesukaran. Bapak Ibu, itu realitas. Jangan kita salah berpikir seperti kebanyakan orang kalau ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja, tidak ada masalah, Tuhan mengangkat setiap pergumulan kita, Tuhan menyingkirkan kerikil-kerikil tajam, tidak seperti itu. Bahwa hamba-hamba Allah yang sejati, orang-orang percaya yang tulen, itu selalu saja mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ini realitas yang harus kita pahami, realitas yang harus kita terima. Tapi sekali lagi, di tengah-tengah masa sulit, Allah setia kepada kita. Bapak Ibu, terkadang kita ini menganggap terlalu terlalu tinggi ya tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ya. Kita berpikir kalau kita bicara tentang Paulus saja ya, kita mungkin berpikir Paulus itu pasti orang yang sangat hebat, yang tidak pernah merasa takut, yang tidak pernah merasa gentar ya, orang yang tidak pernah mengalami emosi seperti yang kita alami. Seringkali kita berpikir salah seperti itu. Tetapi kalau kita mau jujur, kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, ternyata Rasul Paulus juga mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Ya, ketika dia di Korintus, Bapak Ibu, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang mengalami kesesakan juga. Sebagai seorang yang mengalami kesukaran juga dalam hidupnya. Saya mau menegaskan di sini bahwa hamba-hamba Allah yang sejati itu juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ternyata Paulus dalam pelayanannya, seorang raksasa iman, boleh saya katakan seperti itu. Dia mengalami kelemahan, dia mengalami keadaan di mana dia merasa sangat takut. Dia juga pernah mengalami rasa gentar. Ini realitas yang dihadapi oleh semua hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau sudah pendeta gak punya kelemahan, gak punya rasa takut, gak punya gentar seperti Petrus, Paulus, Yohanes dan lain sebagainya itu. Tidak, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengalami pengalaman emosional yang sama dengan kita. Bapak Ibu, mereka juga manusia biasa sama seperti kita. Amin. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini sumbernya dari Alkitab. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-7. Lihat kata Paulus, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur
oleh kamu dan oleh imanmu. Jadi Paulus mengatakan ada kesesakan, ada kesukaran. Hamba-hamba Allah itu juga mengalami kesesakan, mengalami kesukaran. Jangan berpikir kalau jadi orang Kristen nggak ada lagi kesukaran, nggak ada lagi kesesakan. Enggak. Coba kita baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga. Dia menggambarkan keadaannya seperti ini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Wow. Ini Rasul Paulus, seorang raksasa iman. Meskipun dia seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, tetapi ternyata Paulus mengalami pergumulan emosi yang sama seperti yang kita alami juga. Bapak Ibu, kita jadi bertanya, mengapa Paulus mengalami perasaan-perasaan yang seperti itu? Mengapa dia merasa lemah? Kenapa dia sangat takut? Kenapa dia mengalami kegentaran? Mengapa dia mengatakan banyak mengalami kesesakan dan kesukaran? Ya, pada saat dia ada di Korintus, Bapak Ibu, kalau kita mau telusuri ya, tentunya Bapak Ibu masih ingat karena saya mengkhotbahkan kisah Rasul ini secara berurutan ya. Saya hanya belum mengkhotbahkan Paulus di Athena karena itu sedikit teologisnya lebih teologis. Mungkin nanti satu waktu saya akan menyampaikan juga bagaimana menginjili orang-orang intelektual ya. Sekalipun Paulus pada waktu itu dia ditolak, diejek, dihina. Tapi saya harap Bapak Ibu ingat bahwa sebelum dia sampai di Korintus, kita tahu bagaimana awal perjalanan misinya. Yang kedua, ya, ketika dia hendak masuk ke Asia, maka Roh Kudus mencegah dia untuk tidak pergi ke Asia. Tetapi setelah dia menginginkan untuk pergi ke Bitinia, Roh Yesus mencegah dia juga untuk tidak ke Bitinia. Di tengah-tengah pergumulan menentukan arah pelayanan, kita melihat bagaimana Paulus mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia yang melambai-lambai meminta pertolongan kepada Paulus, datanglah kemari, tolonglah kami. Dan dalam iman bahwa Allah memanggil dia ke Makedonia, maka kita membaca bagaimana Paulus pergi ke Filipi, tetapi di situ segala sesuatu tidak menjadi baik-baik saja. Kita membaca bagaimana di Filipi dia dituduh dengan cara yang tidak baik, dituduh tanpa pengadilan, dia disesah, dia dihajar, dia dipenjara, ya, dengan pengawalan yang sangat ketat. Bapak Ibu bayangkan ini penderitaan yang sangat luar biasa, dia disesah itu dihajar 40 kali kurang 1, ya 39 kali dia dihajar. Kemudian setelah dia dilepaskan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, ada gempa bumi yang dahsyat. Kemudian Paulus dan Silas dia pergi ke Tesalonika. Tetapi di Tesalonika pun orang-orang dari Filipi datang menyebabkan keributan yang sangat luar biasa. Bayangkan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Setelah ada keributan di Tesalonika, maka Paulus dan Silas mereka pergi ke Berea. Di Berea juga ada keributan di sana. Setelah itu dia pergi ke Athena juga. Di Athena dia mengalami penolakan yang sangat luar biasa. Dan karena pergumulan yang sangat hebat, maka Paulus pergi sendiri. Dia pergi sendiri, dia berjalan sejauh 25 kilo menuju ke Korintus, Bapak Ibu. Korintus adalah kota perdagangan yang sangat terkenal. Kota ini dikenal sebagai kota percabulan, di mana ada kuil Dewi Aphrodite, ya, Dewi Cinta, di mana ada banyak pelacur-pelacur bakti pada waktu itu. Di Korintus inilah Paulus mulai melayani Tuhan, tetapi dia mengalami kesulitan yang luar biasa juga. Bapak Ibu, ternyata ketika dia pergi sendiri ke Korintus, Rasul Paulus mulai kehabisan uang dia. Dia kehabisan dana. Terus dia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla suami istri. Mereka sama-sama pembuat kemah, mereka bekerja sama. Paulus bekerja untuk menghasilkan uang untuk membiayai misinya.
Dan itu baru pertama kali bagi Paulus untuk bekerja dengan tangannya sendiri untuk membiayai misinya. Setiap hari Sabat, Paulus memberitakan firman di rumah ibadat. Dia coba meyakinkan orang-orang Yahudi, dia meyakinkan orang-orang Yunani yang takut akan Allah bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sementara itu dia mengkhawatirkan jemaat di Tesalonika juga. Mungkin secara fisik dia masih belum sembuh dari luka-luka akibat cambukan itu, dia belum sembuh dari luka-luka pemukulan. Jadi dia orang yang sangat-sangat menderita Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, ya di tengah-tengah pergumulan yang hebat itu ada secercah cahaya menerobos masuk dalam hidupnya. Tiba-tiba Silas dan Timotius datang ke Korintus. Kalau Bapak Ibu membaca di Filipi dan beberapa teks lainnya, bahwa Silas dan Timotius dia membawa persembahan dari orang-orang Filipi. Dan ketika Silas dan Timotius datang ke Korintus, maka Paulus tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu bersusah-susah lagi, sehingga dikatakan dia lebih leluasa dalam memberitakan firman. Dia lebih leluasa dalam memberitakan Injil. Tetapi ada pertentangan juga, sehingga kita membaca tadi di ayat yang ke-6, Paulus mengebaskan kotoran dari jubahnya dan mengatakan, biarlah dosamu kau tanggung sendiri, aku tidak bersalah. Tantangan yang sangat hebat, tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan yang seperti itu, Tuhan memberikan kepada Paulus penghiburan yang sangat luar biasa. Dia boleh melayani di rumah Titius Justus, seorang petobat, ya bukan orang Yunani, tetapi bukan orang Yahudi, tetapi seorang yang takut akan Allah. Saya yakin Paulus dikuatkan dengan pertobatan Titius Justus ini, dan tidak lama setelah itu seorang kepala rumah ibadat yang bernama Crispus bertobat juga, menerima Yesus. Saya yakin ini menjadi penghiburan yang sangat luar biasa. Ya. Dan saya melihat di samping itu ada pergumulan yang sangat hebat. Apa yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa hamba-hamba Tuhan yang setia, mereka juga mengalami pencobaan. Mereka mengalami kesukaran, tetapi Allah itu setia. Amin Bapak Ibu. Allah itu setia. Kalau Rasul Paulus merasa gentar, merasa ketakutan, merasa putus asa, apalagi kita. Dalam pelayanan kita bisa mengharapkan pencobaan. Dalam pelayanan kita bisa mengharapkan kesulitan demi kesulitan. Tetapi di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kita bersyukur kita punya Allah yang setia kepada kita. Nah, hal yang berikutnya, saya mau menjelaskan tentang Allah yang setia kepada hamba-hambanya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu setia? Bapak Ibu, saya akan mengemukakan dari teks ini, bagaimana Allah itu setia kepada hamba-hambanya, bagaimana Allah itu setia kepada Rasul Paulus, dan dari situ kita bisa melihat implikasinya dalam kehidupan kita bersama. Di tengah-tengah penderitaan Paulus, ya, kesulitan yang Paulus hadapi, penolakan, penyesahan, kekurangan uang seperti itu ya. Kemudian pelayanan yang penuh dengan tantangan, kita melihat Allah itu setia. Setidaknya ada 5 cara yang Allah telah kerjakan dalam hidup Paulus yang menunjukkan bahwa Allah itu setia. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Allah itu setia karena dia memberikan kepada Paulus rekan-rekan sekerja yang takut akan Tuhan. Amin. Wah, ini luar biasa. Di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, Allah mengirimkan teman-teman sepelayanan, teman-teman sekerja yang takut akan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Paulus bisa bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Mungkin setelah keuangan Paulus habis, Paulus berusaha bekerja, dia mau memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia seorang tukang tenda, mungkin dia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla karena memang dia mau mencari pekerjaan. Kita membaca tadi bahwa Aquila dan Priscilla juga orang-orang yang bekerja sebagai tukang tenda.
Dan Paulus datang menemui orang-orang ini untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk hidup dan pelayanannya. Tetapi yang sungguh luar biasa, bagaimana Allah itu mengirim Aquila dan Priscilla dari Italia dan pindah ke Korintus, Bapak Ibu. Kalau saya membaca sejarahnya, pada saat itu Kaisar Claudius, ya mereka anti-Yahudi. Jadi Tuhan membangkitkan semangat anti-Yahudi sehingga mengumumkan supaya orang-orang Yahudi dari yang tinggal di Roma meninggalkan kota Roma. Dan karena itulah maka Aquila dan Priscilla mereka pergi dan tinggal di Korintus. Dan di Korintuslah Paulus bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Amin Bapak Ibu. Ini bicara tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Tatkala Paulus kesendirian, tatkala Paulus kesepian karena dia pergi sendiri ke Korintus, orang-orang banyak menolak dia. Ada permusuhan kepadanya, tetapi Allah mengirimkan rekan-rekan sepelayanan yang takut akan Tuhan. Saya yakin dengan ketentuan Allah, dengan caranya yang luar biasa, maka Allah membawa Aquila dan Priscilla datang ke Korintus untuk menolong Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Amin. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca kisah selanjutnya, pada akhirnya Paulus, Aquila dan Priscilla bersama-sama tinggal di Efesus. Ya, selama 2 tahun lebih melayani di Efesus. Mereka menjadi tuan rumah bagi jemaat di Efesus. Dan tidak lama kemudian Paulus, Aquila dan Priscilla bersama-sama melayani di Roma, menjadi juga tuan rumah bagi orang-orang Kristen di Roma. Paulus mendapatkan peran rekan sekerja yang takut akan Tuhan. Ini berkat yang sangat luar biasa. Bahkan dia menyaksikan bahwa Aquila dan Priscilla adalah orang-orang yang rela mati untuk dirinya. Bapak Ibu, ini berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat kesetiaan Tuhan? Coba kita lihat dalam Roma 16 ayat 3-5. Roma pasal 16 ayat 3-5. Pada akhirnya Aquila dan Priscilla menjadi teman yang sangat luar biasa. Saya baca demikian firman Tuhan. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Yang perjumpaannya sangat luar biasa di Korintus ya. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan hamba-hamba Allah, di tengah-tengah penderitaan Paulus, masa-masa sukar, Allah itu setia. Allah membangkitkan teman, Allah memberikan teman sekerja yang takut akan Allah, yang sangat membantu, yang sangat menolong, yang sangat memberkati. Bahkan teman sekerja ini menjadi teman sekerja yang rela mati. Luar biasa. Yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk Rasul Paulus. Dan yang olehnya Rasul Paulus merasa berterima kasih, merasa berhutang besar. Bapak Ibu dalam hidup ini, kalau Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang baik, orang-orang yang dipakai untuk memberkati kita, itu cara Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau saya boleh saksikan Bapak Ibu ya, selalu saja ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong saya, untuk memberkati saya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pencobaan, selalu saja Tuhan memberikan orang-orang yang menjadi sahabat bagi saya, yang menjadi rekan sekerja dalam pelayanan, dan itu sangat luar biasa. Dan coba Bapak Ibu renungkan dalam hidup Bapak Ibu, mungkin Tuhan telah mengirimkan orang-orang tertentu untuk memberkati Bapak Ibu, untuk menolong Bapak Ibu saudara semuanya. Itu adalah bukti bahwa Allah itu setia dalam kehidupan kita. Amin. Coba lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-19.
2 Timotius 4 ayat yang ke-19. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Klaudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Sampai di akhir hidupnya Paulus mengingat teman-teman sekerjanya yang sangat baik yang telah Tuhan kirim untuk membantu dia. Lihat betapa besar kasih setia Tuhan kepada hamba-hambanya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak lepas dari penderitaan, tetapi Tuhan itu setia. Dia mengirimkan orang-orang yang akan menjadi berkat bagi kita, yang menjadi rekan sekerja dalam pelayanan, dan itu sungguh sangat luar biasa. Belum lagi bicara tentang Silas dan Timotius, Bapak Ibu. Ya, setelah terjadi perpisahan ya di Tesalonika, ketika Paulus dia pergi sendiri ke Korintus, mereka berpisah untuk sementara waktu dan ada kesulitan yang sangat hebat. Tetapi tiba-tiba dengan cara yang sangat luar biasa, Allah mengutus Silas, Allah mengutus Timotius untuk datang ke Korintus dan bergabung lagi dengan Rasul Paulus. Ini berkat yang sangat luar biasa. Mereka membawa kabar yang sangat menggembirakan tentang keadaan jemaat-jemaat di Tesalonika. Ya. Mereka membawa persembahan dari jemaat di Filipi yang membuat Paulus menjadi bersukacita dan terhibur dengan luar biasa. Coba Bapak Ibu bisa baca di Filipi pasal 1 ayat yang kelima supaya bisa tahu ceritanya ini. Filipi pasal 1 ayat yang kelima. Luar biasa Allah kita itu setia. Ya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Loncat ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Loncat ayat yang ke-27 Bapak Ibu. Ya. Maaf, pasal 4 ayat yang ketiga maksud saya. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tuhan itu memberikan kepada Paulus teman-teman sekerja yang baik, yang takut akan Allah. Sehingga dalam pergumulannya, dalam kesulitannya, dia mendapatkan pertolongan. Amin. Bapak Ibu pernah diberi Tuhan teman-teman yang baik? Amin. Akan selalu ada. Bapak Ibu kita adalah tubuh Kristus. Saat kita percaya Yesus kita dibangkitkan atau kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan kita adalah saudara, anggota satu dengan yang lain, maka kita dipertemukan dengan Allah untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk saling mendoakan, untuk saling memberkati, supaya melaluinya kehidupan kita dapat memuliakan Allah. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya, Allah itu setia dengan cara apa? Dengan mencukupkan kebutuhan hidup dan pelayanan kita. Wah, ini luar biasa. Ya, kita baca lagi di Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana Lukas mencatat bahwa Paulus dapat dengan sepenuhnya memberitakan firman. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan
bahwa sebelumnya, sebelum Silas dan Timotius datang, Paulus harus bekerja. Sehingga dia tidak punya waktu sepenuhnya untuk memberitakan firman. Karena dia harus bekerja, dia harus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dia harus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Dia tidak bisa dengan sepenuhnya memberitakan firman. Dia tidak bisa sepenuhnya memberitakan Injil. Tetapi setelah Silas dan Timotius datang, kita membaca Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, ternyata Silas dan Timotius, dia membawa bantuan dari jemaat di Filipi, Bapak Ibu. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Dia sangat bersyukur, dia sangat berterima kasih. Ya, coba kita baca di Filipi pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-10. Ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini bicara tentang pemberian uang yang diterima oleh Rasul Paulus melalui Silas dan Timotius di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Paulus kekurangan dana, dia tidak memberitakan kebutuhannya kepada orang lain. Dia memilih untuk bekerja. Dia berdoa kepada Allah. Dia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan pelayanannya. Tetapi sungguh luar biasa, Allah itu setia. Allah tidak membiarkan Rasul Paulus terikat dengan pekerjaannya sehingga dia tidak dengan leluasa dapat memberitakan firman. Maka Allah menggerakkan jemaat di Filipi dan melalui Timotius dan Silas, Tuhan memenuhi kebutuhan hidup Paulus, memenuhi kebutuhan pelayanannya, sehingga Paulus dapat dengan leluasa memberitakan firman Tuhan. Amin. Ini bukti kesetiaan Allah yang sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kesaksian yang sama. Tentunya Bapak Ibu dalam hidup ini punya banyak kebutuhan, tetapi kalau sampai sekarang kita ini bisa cukup, bisa menikmati makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik, kita bisa memiliki alat transportasi yang baik, kita bisa melayani dengan baik, itu semua karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya banyak mengalami hal itu. Ya. Bicara kesibukan, mungkin Bapak Ibu tidak banyak tahu, saya selain dosen, saya juga seorang sekretaris majelis daerah GBDI Jawa Timur. Ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Bapak Ibu kalau bekerja keluar kota kemana-mana, dapat biaya dari mana kalau bukan Tuhan yang mencukupkan kebutuhan itu. Sementara organisasi tidak mempunyai cukup banyak uang. Kalau saya ke Surabaya PP, bawa mobil, bawa staf, melakukan tugas ini, tugas dan itu. Kalau jalan PP hanya diganti Rp500.000, bayangkan tolnya aja udah berapa. Belum kampung tengah saya gede banget ini. Ya.
Belum kalau bawa staf, sekalipun kantong tengahnya nggak segede saya, lebih banyak makannya dari saya. Kalau disuruh nambah, tidak pernah bilang, udah cukup kenyang, enggak, ya lagi. Kalau hitung-hitungan sama istri, wah yang ini terus Pak, bangkrut Pak. Tapi tidak pernah bangkrut, Allah itu setia. Allah itu mencukupkan setiap kebutuhan. Kemarin saja saya baru melaksanakan mukerda, ya tanggal 28 sampai tanggal 31. Banyak kerja, banyak pelayanan, banyak kebutuhan, tetapi Allah kita itu setia. Dan Allah selalu mencukupkan kebutuhan hidup hamba-hambanya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, Allah itu setia dengan cara apa? Dengan cara membawa orang-orang datang kepadanya melalui pelayanan kita. Allah itu setia dengan cara membawa petobat-petobat baru, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun. Waduh, kalau kita membaca di Korintus ada perlawanan. Ada orang-orang yang membenci Paulus, yang bermusuhan dengan Paulus. Tetapi sungguh luar biasa, di tengah-tengah tantangan yang seperti itu, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Tidak ada penghiburan yang lebih besar. Ketika kita melayani, ketika kita menghadapi tantangan, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu, ya bagaimana Titius Justus, dia percaya kepada Yesus. Rumahnya bersebelahan dengan sinagoga, dengan rumah ibadat orang Yahudi. Paulus diberi kesempatan melayani di keluarga Titius Justus, dan kepala rumah ibadat di sebelah rumah Titius Justus, Crispus dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ini penghiburan yang sangat besar. Amin. Kita bekerja keras, kita menghadapi tantangan. Ya, kalau Tuhan memberikan buah hasil, itu penghiburan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca, ada banyak orang-orang Korintus yang pada akhirnya percaya menerima Yesus. Banyak di antara mereka dengan latar belakang yang rusak, tetapi mereka bertobat, mereka percaya Yesus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 18 ayat yang ke-8. Ya. Maaf, kita lihat dulu di Kisah Rasul pasal 18 ayat 7 sampai 8. Supaya kita runtut melihatnya. Ya. Lalu Allah memberikan, pasal 18, Kisah Rasul pasal 18 ayat 7. Ya, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya. Perhatikan, ini penghiburan Tuhan yang sangat besar. Menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Amin. Orang-orang Korintus dengan latar belakang yang rusak, yang bejat ya. Karena adalah kota perzinahan di situ Bapak Ibu, tetapi mereka bertobat melalui pemberitaan Injil Paulus. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 9. Ya, ayat 9. Atau tidak tahukah, Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang pezina, banci dan pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang, perhatikan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.
Tidak ada penghiburan yang lebih besar bagi Paulus ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, ketika dia menderita aniaya, ketika dia mengalami pencobaan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena Allah membawa mereka kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama supaya melalui gereja kita ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ada jiwa-jiwa datang kepada Yesus di tengah-tengah pergumulan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Penghiburan yang terbesar, bukti kesetiaan Allah adalah kalau ada jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh percaya, bertobat, lahir baru Bapak Ibu. Ya. Ini adalah penghiburan yang sangat besar. Dan kalau Tuhan sanggup menyelamatkan banyak orang di Korintus, Tuhan juga sanggup menyelamatkan banyak orang di kota Jember ini. Amin. Ya, masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya, belum diselamatkan. Mari kita berdoa. Itu menjadi penghiburan yang sangat besar bagi kita yang melayani Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara, Tuhan itu setia dengan cara apa? Tuhan itu setia dengan cara menyatakan penyertaannya, menyatakan perlindungannya, dan menyatakan tujuannya. Ini luar biasa. Bayangkan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penolakan, Allah itu hadir dalam penglihatan dan berbicara kepada Paulus, menyatakan kehadirannya, menyatakan perlindungannya, juga menyatakan tujuan pelayanannya. Coba kita lihat ayat yang ke-9 dan ke-10 dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 tadi. Ini luar biasa. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Ini bukti kesetiaan Tuhan yang sangat besar. Di saat-saat pergumulan, di saat-saat penderitaan, Tuhan hadir menyatakan penyertaannya. Tuhan hadir menyatakan perlindungannya. Tuhan hadir menyatakan tujuannya dalam kehidupan Paulus. Sebenarnya masih ada 6 penglihatan yang lain yang dialami oleh Paulus, dan itu selalu berkaitan dengan masa-masa sukar untuk meneguhkan Paulus. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan hamba-hambanya dalam kebimbangan, tidak meninggalkan hamba-hambanya dalam keraguan. Dia berkenan menyatakan diri. Ini bukan sebuah ilusi ya, tetapi ini sebuah kenyataan bagaimana dalam penglihatan dan dengan jelas, audible ya, Allah itu berbicara kepada Rasul Paulus. Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Ini adalah kesetiaan Tuhan. Ya, saya pikir-pikir apakah Tuhan masih bekerja ya sampai sekarang dengan cara yang seperti itu. Tiba-tiba dia datang sama saya, Doni jangan takut, aku menyertai kamu. Doni jangan gentar, tidak ada seorang pun yang akan mencelakai kamu. Sebab banyak umatku di kota Jember ini. Saya yakin Tuhan masih bisa melakukan itu, tetapi mungkin tidak sesering yang dialami oleh para rasul pada waktu itu, sebab kita memiliki Alkitab sekarang ini. Amin. Tuhan hadir melalui firman-Nya. Alkitab memberitahu bahwa Allah itu setia menyertai kita, hadir, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Ada 3 hal yang dinyatakan dalam penyataan ini. Yang pertama, kehadirannya. Bapak Ibu ingat ketika dia menyampaikan amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dan Paulus menerima peneguhan itu, aku hadir bersama-sama dengan engkau, aku menyertai engkau, jangan takut. Kemudian Tuhan menyatakan perlindungannya, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Bapak Ibu, ini bukan pernyataan umum yang berlaku sampai selama-lamanya, tidak. Ini adalah perlindungan Tuhan ketika Paulus di Korintus. Bahwa di Korintus dia akan selamat, di Korintus tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya dia. Ini penghiburan yang sangat besar. Dan yang berikutnya, Tuhan menegaskan tujuannya.
bahwa di Korintus ada banyak umatku di situ. Yang dimaksud dengan banyak umatku adalah umat-umat pilihan Allah. Allah mengerti dengan betul siapa umat pilihannya, tetapi Paulus tidak tahu sampai Paulus memberitakan Injil. Dan saat mereka percaya kepada Yesus, Paulus tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dan ini menguatkan Paulus, ini menghibur Paulus. Dan ini sangat luar biasa. Dan yang berikutnya, Allah itu setia dengan cara apa? Dengan cara membela Paulus sekalipun di tengah-tengah pemerintahan yang korup. Di tengah-tengah pemerintahan yang membenci Injil Yesus Kristus. Ingat ketika orang-orang Yahudi membawa Paulus kepada Galio, mereka menghadapkan Paulus di pengadilan, inginnya menjebloskan Paulus dalam penjara. Tetapi luar biasa, Allah menguasai hati Galio ini sehingga Galio tidak mau menangani perkara-perkara internal keagamaan. Ya. Ketika Paulus hendak menjawab tuduhan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, maka Galio berbicara seperti ini. Saudara-saudara, kalau pengaduanmu soal kejahatan, ya, maka aku akan memperhatikan perkara itu. Tetapi kalau soal-soal kepercayaan, soal-soal keagamaan, aku tidak rela menghakimi. Maka dia mengusir orang-orang itu dan efeknya ada penganiayaan kepada Sostenes. Saya tidak akan cerita tentang Sostenes karena waktunya sudah sangat mepet, saudara. Tetapi yang saya mau tunjukkan adalah bahwa Allah itu setia. Amin. Sekalipun pemerintahan pada waktu itu tidak bersahabat dengan kekristenan, tetapi Allah dengan sedemikian rupa ya menggerakkan hati para penguasa itu sehingga pada waktu itu Paulus tidak dapat dijamah. Tidak ada yang dapat menganiaya Paulus. Paulus selamat oleh karena Allah itu setia dan luar biasa. Dan karena Allah itu setia, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita harus setia melayani Dia. Amin. Saya melihat sungguh sangat luar biasa. Ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, apa kata Tuhan? Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Karena Allah setia, maka kita harus merespon dengan kesetiaan juga dalam melayani Tuhan. Karena Allah setia, teruslah beritakan firman, teruslah beritakan Injil, jangan diam. Bapak Ibu, kita tidak memungkiri bahwa melayani Tuhan selalu ada penderitaannya. Apalagi kalau memberitakan Injil secara benar, memberitakan berita pertobatan, itu banyak tantangannya. Tetapi jangan takut sebab Allah itu setia. Dan karena Allah setia, jangan pernah diam. Jangan berhenti memberitakan firman yang benar. Saudara, Injil itu bukan soal begini. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, ingin bahagia, ingin sejahtera, ikutlah Yesus. Tidak seperti itu. Kalau beritanya seperti itu Bapak Ibu, semua orang mau mengikuti Yesus. Saya enggak takut-takut memberitakan Injil. Tapi kalau saya harus memberitakan Injil, kamu semua orang berdosa, kamu harus bertobat, kamu harus meninggalkan dosa-dosamu, kamu harus mengikuti Yesus, nah itu baru bahaya. Saya kalau mau khotbah yang santai-santai, yang menyenangkan, nggak perlu saya susah-susah membahas ayat ini. Bapak Ibu susah hari-hari ini, ada hutang, angkat surat hutangmu. Kita berdoa, besok lunas. Bapak Ibu sakit hari ini, pegang bagian yang sakit. Saya berdoa, sembuh seketika. Waduh, lari saya Bapak Ibu. Diundang kemana-mana. Bahkan air putih yang saya doakan bisa laris juga dijual. Tapi kalau saya memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setialah, pikul salib, iring Yesus, sangkal diri. Ini pendeta kok jahat sekali. Tapi apa kata Alkitab? Allah itu setia membela hamba-hambanya dalam kesukaran. Maka layani dia dengan setia. Amin. Beritakan Injil, beritakan firman yang benar. Jangan takut menderita karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sekali lagi, Injil tidak berusaha
membuat orang hidup nyaman di dunia ini, membuat orang hidup senang, bisa menikmati dunia ini. Tidak, tetapi Injil membawa jiwa-jiwa untuk bisa menikmati kasih karunia Allah yang besar. Menikmati persekutuan yang benar dengan Dia. Dan untuk itu orang harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Amin. Mari kita bersyukur. Dan malam hari kita mengingat kesetiaan Tuhan kepada kita ketika Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ketika Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Mari kita melayani Dia dengan setia. Jangan diam, teruslah memberitakan firman. Sebab Allah setia dan Allah selalu memberkati kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.